Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dan mahasiswi Universitas Potensi Utama Fakultas Psikologi ingin mempresentasikan video hasil tugas yang diberikan kepada kami, yaitu tugas dari mata kuliah Psikologi Kepribadian. Ada pula tujuan video presentasi ini dibuat, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan kepada kami, yaitu tugas yang berjudul Teori Kepribadian Interpersonal menurut Harry Stack Sullivan. Ada pula nama-nama dari kelompok 3 ini, yaitu 1. Merianti, 2. Dela Ananda, 3. Lespi Frida Sihombing, 4. M. Dendi Tanjung, 5. Yeni Manggulo, dan 6. Daniela Claudia Samosir. Baiklah, berikut hasil video presentasi kami yang akan dibacakan oleh Yeni Manggulo. Untuk Yeni Manggulo, waktu dan tempat dipersilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi kami dari kelompok 3 mengenai teori kepribadian interpersonal menurut Harry Stack Sullivan. Kita masuk pada biografi dari Harry Stack Sullivan. Harry Stack Sullivan lahir di suatu daerah pertanian dekat Norwich, New York pada tanggal 21 Februari 1892 dan meninggal pada tanggal 14 Januari 1949 di Paris. Ia meraih gelar kedokterannya dari Chicago College of Medicine and Surgery pada tahun 1917 dan bekerja pada angkatan bersenjata selama Perang Dunia Pertama. Yang ketiga, Harry Stack Sullivan menekankan bahwa kepribadian semata-mata merupakan suatu hipotesa atau sebuah ilusi yang tidak dapat diselidiki atau diamati secara terpisah dari situasi interpersonal. Yang kedua yaitu definisi kepribadian. Definisi kepribadian merupakan pola yang relatif menetap dari situasi-situasi antara pribadi berulang yang menjadi ciri kehidupan manusia. Yang kedua, interaksi sosial. Pengalaman hubungan antara pribadi telah mengubah fungsi fisiologis organisme menjadi organisme sosial. Demikianlah pemaparan dari materi dari saya, maka selanjutnya dilanjutkan oleh saudari kami Lespi Frida Sihombing. Kepada saudari kami persilakan. Oke, saya akan melanjutkan hasil dari presentasi kami, yaitu struktur kepribadian. Yang pertama adalah dinamis, yaitu pola perilaku melibatkan reseptor yang menetap dan berulang terjadi yang menjadi ciri khusus seseorang. Contohnya, makan melibatkan otot mulut dan leher. Yang kedua adalah personification, yaitu gambaran diri atau orang lain yang dibangun berdasarkan pengalaman yang menimbulkan kepuasan atau kecemasan, contohnya good atau bad mother. Yang ketiga yaitu cognitive process pada prototasis, di mana pengalaman terpisah-pisah dialami bayi mengalir tanpa pengertian sebelum dan sesudah, atau pengetahuan saat ini, di sini dan sekarang. Pada paratasis atau asosiasi, di mana mulai mengenali persamaan-persamaan dan perbedaan peristiwa. Yang ketiga yaitu pada sintasis, berpikir logis dan realis, menggunakan lambang-lambang yang diterima bersama-sama, khususnya bahasa, kata, bilangan. Dinamika kepribadian sebagai suatu sistem kepribadian yang fungsi utamanya reduksi ketegangan. Ada dua sumber utama tegangan. 1. Kebutuhan organisme. 2. Akibat dari kecemasan atau ancaman. Bayi belum dapat membedakan dirinya dengan lingkungannya, tetapi pengalaman diri sendiri dan dunianya sebagai satu pengalaman global. Maka kecemasan ibu sama dengan kecemasan yang dialami bayi. Setelah mengalami kecemasan, kemudian akan transformasi selanjutnya, perasaan tidak aman dan sangat sensitif. Tegangan, kecemasan, kebutuhan.
kehidupan manusia sama dengan sistem energi, transformasi energi. Dinamika kepribadian, tegangan, potensi untuk bertingkah laku yang disadari atau tidak disadari. Sumber tegangan. A. Kebutuhan. 1. Tegangan yang dibawa oleh ketidakseimbangan biologis antara seorang dengan lingkungan dan bersifat tepiodik. 2. Kebutuhan berasal dari situasi interpersonal paling mendasar yaitu kelembutan. 3. Kebutuhan yang umum dan khusus. Dinamika kepribadian. B. Kecemasan. Ketegangan yang bertentangan akan kebutuhan dan bertentangan dengan tindakan yang membuat nyaman. Kecemasan ditransfer dari orang tua ke bayi melalui proses empati. Kecemasan juga memiliki efek merusak pada orang dewasa dan sebagai pengganggu utama yang menghambat perkembangan hubungan interpersonal. Kecemasan menghasilkan perilaku mencegah manusia untuk belajar dari kesalahannya sendiri dan memastikan manusia tidak akan belajar dari pengalaman mereka, dan membuat orang tetap mengejar keinginan demi rasa nyaman ataupun aman. Perbedaan kecemasan dengan rasa takut. Rasa takut lebih jelas dikenali dan asalnya lebih mudah diketahui. Kecemasan tidak memiliki nilai positif. Hanya ketika kecemasan berubah bentuk menjadi ketegangan. Kecemasan menghambat terpuaskannya kebutuhan. Sedangkan rasa takut membantu manusia memenuhi kebutuhan. C. Transformasi energi. Tegangan yang diubah menjadi tingkah laku, terbuka, tertutup, atau tersembunyi. Masa bayi, infansi 0-18 bulan. Lahir, saat belajar bicara. Daerah utama oral atau interaksi dengan lingkungan. Berkembang berbagai konsep naipel atau baik salah. Masa kanak-kanak atau childhood 1,5 tahun sampai 4 tahun. Aspek positif, kemampuan bermain peran melalui model signifikan. Belajar melakukan kegiatan jika dianggap penting. Masa juvenile 4-10 tahun. Belajar berhubungan sosial, tunduk pada tokoh otoritas di keluarga. Dan juga munculnya konsep orientasi hidup. Perkembangan kepribadian masa pra-remaja 8/10 sampai 12 tahun. Kebutuhan memperoleh sahabat, teman akrab. Masa remaja awal 12-16 tahun. Mengembangkan pola aktivitas heteroseksual berlangsung sampai menemukan pola perbuatan stabil masa. Dewasa akhir 16 awal sampai 20 tahun. Terpolanya aktivitas genital melalui langkah edukatif sampai terbentuknya pola hubungan antar pribadi yang sungguh manusiawi atau matang sesuai kesempatan yang ada. Baiklah, mungkin itu saja hasil dari presentasi kami. Kurang dan lebih mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan. Mohon dimaafkan karena kita di sini sama-sama belajar untuk membenahi diri yang dari tidak pandai menjadi pandai. Itulah kita gunanya belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.